Halo guys, semoga selamat dari Staff kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini, seperti di bulan Juli, bulan headphone dan peripheral, gue bakal unboxing headphone lagi. Tapi untuk kali ini bakal sedikit berbeda karena gue bisa bilang ini kayaknya bisa jadi headphone paling price performance terbaik di harganya. Gue mau review apa? Gue mau unboxing dan review KOS KPH30i. Yap, mungkin kalian buat yang awam gak tahu brand KOS, tapi sebenarnya brand KOS udah lumayan lama dan dia itu menurut personal opini gue nge-produce salah satu headphone terbaik walaupun desainnya emang kelihatan tua banget. Ini kayak headphone yang kalian bisa temuin di perpustakaan, tapi jangan deceive by the looks. Dia itu menurut gue KOS itu punya sound quality paling edan banget di harganya. Price to performance company terbaik. Tapi ya as always sebelum kita unboxing, mari kita bahas dulu harganya. Jadi memang ini tuh KPH30i ini lebih rare dibanding KOS Porta Pro yang jauh lebih terkenal. Di Tokopedia aja gue hanya bisa nemuin satu store yang ngejual. Ini tuh yang versi mass dropnya jadi warna hitam, sayangnya nggak ada warna biru yang seperti gue punya, di harga 700.000. Dan ini juga lumayan mahal karena harga aslinya tuh harusnya sekitar 400 ribuan aja. By the way, kalau misalnya kalian tanya, ini headphone yang versi blue dapat dari mana? Ini gue dapat dari Tokopedia juga, tapi sayangnya ini tuh stok terakhir. Jadi sih salah yang gue beli itu dia udah nggak jual lagi. Cuma yang gue liatin aja. Jadi ya, kalau kalian beli si headphone ini, ya menurut gue ini bisa jadi headphone terbaik di harganya. Gue bakal taruh link si seller ini di deskripsi. Tapi ya, balik lagi ke headphone-nya. Langsung aja sebelum kita unboxing, inspeksi dulu bagian luarnya. Jadi gue tuh beli yang warna Stormtrooper, warna putih dan biru. Di sini diliatin untuk si box sendiri sebenarnya kelihatan kayak murahan ya, emang kelihatan kayak 400 ribuan. Simple banget, nothing special. Di sini ada tulisan on-ear headphones dan juga ada mikrofon juga, very nice. Ada slogannya hearing is believing. Di sini ada si lifetime warranty. Dan kalau misalnya kita ke belakang, di sini ada si rendernya, gimana headphone-nya kelihatan, dan juga dia pakai 3.5 mm, tapi sayangnya dia belum L-shape, masih straight. Simple banget. Dan kalau misalnya kita ke bawah, di sini cuma ada tulisan-tulisan, dan ya di atas juga brand KOS, cuma segitu aja. Langsung aja kita buka si box-nya. Mana pisau gue? Oh, di sini jauh banget. Oke, kita buka aja langsung. Bagian kiri, bam, dan bagian kanan, bam. Oke, langsung aja kita buka. Oke, bam. Oh, ya cuma segitu aja, nggak ada apa-apa lagi. Kita ke pinggirin. Dan di sini kalian langsung di present sama si KOS KPH30i-nya. Langsung aja kita ambil. Ini packingnya apaan sih? Gue paling kesel banget pakai packing kayak plastik mika gini, karena suka pusing cara bukanya. Kayak ada rage-rage gini, kayaknya bisa dibuka nih. Ya ampun, ternyata guys dia pakai klip. Coba. Oh my god, this is gonna be pain in the ass. Well, I'll be back. Oke, udah kebuka finally. That took longer than expected by the way guys. Oke, kita ambil dulu mic-nya dan sip. Kontennya juga cuma dikit banget, cuma ada manual yang kertas kecil banget, cuma segitu aja. Tapi ya, kita kepinggirin dulu plastik nyebelinnya. Dan langsung aja kita fokusin ke si KOS KPH30i atau KPH30i. Oke, jadi untuk si kualitas kabelnya, first impresi, untuk sebelum di split ini kabelnya lumayan bagus sebenarnya, lumayan soft dan juga fleksibel. Tapi memang setelah di split, karena dia itu dua kabel gini tipenya, memang jadi kelihatan tipis banget dan kerasa lumayan ringkih. Tapi untuk harganya gue nggak bisa komplain juga. Dan untuk si build-nya ini memang ya ini seperti yang kalian pikir. Build quality-nya memang ini full terbuat dari plastik dan kerasa kayak cheap banget. Tapi yang penting itu kan sound quality-nya. Untuk headband-nya ini juga lumayan unik guys. Jarang banget di headphone dia itu terbuat dari silikon. Kayak silikon rubber gitu. Ini kayak feeling-nya tuh kayak yang buat kalau misal kita buat berenang, kayak kacamata renang, si karetnya tuh ini kayak gini feeling-nya. Tapi ya untuk si earpan sendiri ini memang bener-bener hampir nggak ada padding. Karena ini juga on ear sih, jadi gue nggak terlalu komplain. Dan untuk si left and right-nya kalian bisa lihat di dalam headband-nya. Headband-nya by the way bisa di-adjust. Dan for some reason guys, ini si adjustable-nya untuk harganya
Ini si adjustable headbandnya kerasa snappy banget loh. Oke, untuk comfortnya sendiri ini yang pastinya si beratnya tuh ini emang KPH 30i enteng banget, jadi nggak kerasa kayak ada di kepala gue. Dan ternyata ini silikonnya lumayan comfortable juga. Ini si Kos lumayan genius punya ide kayak gitu pakai silikon. Dia save cost dan juga ini lumayan comfortable. Untuk si earpadnya juga sama, lumayan comfortable. Cuma memang si clampingnya tuh sedikit nge-clamp, tapi not big deal lah. So ya, untuk build quality ini emang mediocre banget, tapi untuk comfort ini lumayan oke. So ya, gue mau review dulu dan kayaknya gue bakal balik besok deh. Tapi kalau di video ini bakal pakai magic editing, apa sih bakal jadi satu video. Tapi ya, gue bakal fully test dulu dan nanti gue bakal balik lagi untuk konklusi sound quality-nya. So ya, I'll see you soon. Or more like tomorrow. Oke sip, ini udah lebih dari sehari. Ini gue rada lama ngedengerinnya, sekitar 2 hari. Dan gue bakal ngesampaikan impresi gue dan review gue terhadap sound quality si KOS KPH30i. Tapi sebelum kita ke sound quality reviewnya, mari kita bahas dulu power outputnya. Jadi ini sama kayak KOS Porta Pro, dia itu butuh power sebesar 60 ohm. Yang kedengaran besar dari biasanya, karena yang biasa tuh kan sekitar 32 ohm. Tapi jangan takut, gue udah tes di laptop, di motherboard PC, dan juga yang paling penting di HP, itu semua bisa ngedrive headphone ini dengan baik yang pastinya. Gue tes di iPhone itu memang sedikit volumenya butuh lebih kencang, tapi untuk suara di 3 device tersebut gue nggak ngerasa ada perbedaan yang signifikan. Mungkin hanya si sound signature-nya aja, karena setiap amplifier sama deck yang ada di 3 device tersebut kan beda-beda, jadi itu emang understandable. Tapi mari kita bahas langsung ke sound quality-nya, dan ini gue oh my god guys, bener-bener surprise banget. Ini untuk harga 700.000 ini kriminal banget punya suara sebagus ini menurut gue. Jadi kalau misalkan belum pernah lihat review gue ke headphone ini, jadi itu headphone planar, driver berbeda, yang harganya ini tuh harganya 4 kali lipat lebih mahal. Takstar HF580 yang punya harga sekitar 3,5 juta dibanding 700.000 si KOS KPH30i ini. Dan gue bisa bilang ini, gue juga pertama pas ngedengerin itu nggak percaya kuping gue, tapi gue bisa bilang ini suara yang ada di KOS KPH30i itu comparable atau bisa bersaing dengan Takstar HF580. Ini gila banget. KOS emang terkenal banget nge-produce suara yang insane banget di harga yang murah, tapi gue nggak nyangka bakal sebagus ini. Kalau misal kalian penasaran, emang KPH30i ini tuh lebih bagus, suaranya lebih bagus dibanding KOS Porta Pro nggak sih? Dan gue bisa bilang suaranya lebih bagus daripada KOS Porta Pro, lebih rapih dan lebih powerful. Tapi balik lagi ke komparasi dua ini harganya tuh beda 4 kali lipat lebih mahal, tapi suara di KOS KPH30i itu enak banget. Malahan gue bisa bilang kalau misal buat kalian yang dulunya ngedengerin AirPods atau ngedengerin headphone warm, headphone V-shape, dan kalian suruh nyobain dua headphone ini, pasti kalian bakal lebih suka suara yang dikeluarin dari si KPH30i. Kenapa? Karena suaranya tuh lebih ke arah warm dan ke arah V-shape. Dia tuh vokal sama yang pertama tuh suara vokal atau treble-nya tuh bener-bener di depan banget, kedengaran banget, super clear dan bener-bener in your face, tapi nggak nusuk, pas banget, enak banget. Dan juga untuk bassnya memang nggak se-powerful HF580 ini, karena kan di headphone itu drivernya besar banget, jadi bisa benar-benar sampai ngegeber, dan bass itu benar-benar punchy dan bulat. Kalau di sini bassnya masih bulat, tapi memang nggak sebesar atau nggak se-powerful yang ada di HF580. Tapi bukan berarti lacking. Di KPH30 menurut gue ini pas banget si bassnya. Sama juga dengan mid-nya. Kadang-kadang di lagu-lagu Jepang yang mid-nya terlalu harsh, kalau pakai HF580 itu bakal kerasa sedikit cempreng atau terasa terlalu crisp. Tapi kalau di KPH30i ini menurut gue, walaupun mid-nya emang jauh lebih mundur dibanding HF580, tapi masih ada dan masih bisa kedengeran. Pas juga. Jadi menurut gue ini headphone, gue kasih satu kata untuk headphone ini. Atau satu kalimat lebih tepatnya. Pas di segala hal. Bassnya pas, mid-nya juga pas menurut gue untuk enjoyable listening, dan juga treble-nya walaupun sangat maju dan benar-benar present, tapi itu pas banget. Terus juga untuk si clarity-nya ini benar-benar super clear. Ini menurut gue untuk harga 700.000 ini suara tuh benar-benar clear banget, super clear. Suara vokal tuh kerasa jernih, apalagi suara vokal cewek, dan juga instrumen seperti gitar kedengaran sangat jernih. Tapi ini bukan berarti si KPH30i itu jauh lebih bagus dibanding HF580. Ada beberapa hal yang di KPH30i itu nggak sebagus
di HF580 yang menurut gue lumayan big deal juga. Seperti yang pertama, soundstage-nya. Untuk soundstage-nya pastinya, karena ini driver lebih besar, 50 mm kalau nggak salah dibanding sama 30 mm, yang pastinya jauh lebih bagus di sini. Soundstage-nya luas banget dan untuk gaming di HF580 masih jauh miles better, jauh lebih enak. Dan juga untuk si separasi audionya ini salah satu yang benar-benar kedengaran banget dari headphone ini, KPH30i. Dia tuh walaupun suaranya kedengaran jernih dan kerasa fun banget lah didengerin overall, tapi memang separasi audionya itu kalau misalnya dibanding sama headphone yang harganya 4 kali lipat, gak sebagus ini yang pastinya. Kalau di HF580 tuh kerasa banget kayak suara gitar, drum, dan vokal tuh benar-benar separate atau misah dari satu sama lain dan juga ada tempatnya masing-masing. Jadi kayak kerasa luas dan juga kerasa benar posisinya. Kalau di sini tuh ini seperti ngedengerin di dalam headphone. Jadi suara tuh kayak emang ada di headphone, kayak semua instrumen tuh berdekatan. Ya lebih sempit, lebih narrow. Apakah worth it kah kalian nge-spend 4 kali lipat untuk ngedapetin fitur-fitur yang tadi gue bilang? Menurut gue enggak. Untuk harga 700.000 aja ini menurut gue udah super duper worth it. Price performance-nya ini bener-bener gila banget. Walaupun tampangnya kayak jelek banget mungkin. Kalau gue sih personal lumayan suka, lumayan klasik dan retro. Tapi memang dia itu build quality-nya kerasa super plastiki dan juga untuk desainnya kerasa beda dari yang lain. Pakai tanda kutip. Tapi gue bisa bilang jangan lihat dari mukanya atau dari looks-nya. Coba pakai dan coba dengerin lagu apa aja yang kalian suka, karena yang bikin gue suka sama headphone ini juga, kalian dengerin lagu apapun, mau lagunya harsh atau lagu western, lagu apapun lah, ini masih kedengeran fun banget. Kalau misalnya pakai headphone ini ada beberapa lagu yang terlalu nusuk. Kalau ini tuh lebih accessible untuk semua orang atau untuk semua jenis lagu. Ini tipe-tipe headphone yang kalian bisa pakai terus santai ngedengerin lagu apapun yang kalian suka. Tapi menurut gue ini untuk harganya, kalau misalnya kalian punya budget cuma 1 juta dan hanya nyari sound quality doang, karena ini tuh yang pastinya nggak ada isolasi dan juga dia open back, jadi suaranya bakal sangat leaking. Kalau misalnya kalian hanya nyari audio quality aja, gue super duper mega rekomen ini. Enak banget suaranya, gila. Ini jadi bikin gue mikir apakah brand-brand besar kayak Takstar, Audio Technica, atau Sony tuh nge-overprice produknya? We never know. Tapi ya, untuk konklusinya, kalau misalnya kalian punya budget 1 juta, di bawah 1 juta atau 700.000, dan lagi nyari headphone dengan kualitas suara yang bagus banget untuk harganya, gue sangat rekomen ini. Karena untuk harga segini menurut gue, kualitasnya setara dengan headphone-headphone yang harganya 2, 3, sampai 4 kali lipat sekalipun. Tapi ada satu plot twist dari video ini, yaitu produknya sendiri ini sangat langka. Gue cari di Tokopedia hanya ada satu seller yang ngejual headphone ini, dan itu harganya 700.000, terus nggak ada yang warna putih, hanya warna hitam, yang mass drop edition. Tapi gue bakal tetap naruh linknya di deskripsi, link Tokopedia-nya kalau misalnya kalian mau beli. Dan ya, coba segitu aja video unboxing dan reviewnya. Mohon maaf kalau misal gue nge-reviewnya ini rada lama, karena ini suara tuh bagus banget, gue nggak tahu harus nge-explain-nya gimana, jadi rada muter-muter nggak jelas. Jadi ya, mohon maaf. Kalau misal ada omongan yang salah atau kecepatan, mohon maaf juga. Jangan lupa like dan subscribe. Oh ya, terus juga follow IG gue kalau misalkan ada pertanyaan mengenai headphone ini atau apapun tentang teknologi. Thanks for watching. We'll see you in the next video.